Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil ambiyai wal mursalin. Amma ba'du, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat beserta salam marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini channel UPT SDN Baketor akan menyampaikan sebuah artikel yang berjudul Teka-teki emas 57 ton milik Soekarno di Swiss akhirnya terungkap. Sebelum ke TKP marilah kita like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu channelnya agar channel ini berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membuat konten-kontennya. Terima kasih sudah like, komen, share, dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat bagi kami semua, amin ya robbal alamin. Langsung saja kita ke TKP. Check it out. Teka-teki emas 57 ton milik Soekarno di Swiss akhirnya terungkap. Menjadi legenda urban bahwa Presiden pertama Indonesia, Soekarno memiliki emas batangan seberat 57 ton yang tersimpan di Bank Swiss. Kabar ini sempat geger di masa lalu bahkan sampai sekarang. Konon kabarnya, seluruh emas tersebut dipinjam Presiden Amerika Serikat AS John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Lantas seperti apa fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya $220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 1964. Kami ingatkan kembali untuk jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelnya. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan tanggal 26 September tahun 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musinda saat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara, 1983 Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelnya.